Kita rapi banget ya. Oke, saya ingin lanjutkan apa yang dibahas minggu yang lalu. Kita membahas tentang perception matters. Jadi persepsi kita itu sangat penting. Bilang dulu, persepsi penting. Artinya iman memberikan kepada kita perception untuk melihat perkara-perkara rohani. Betul ya? Jadi iman itu memberikan pada saudara chance, kesempatan, memberikan kepada saudara ability untuk bisa melihat hal-hal yang sifatnya spiritual. Itu iman. Coba kita buka terlebih dahulu satu ayat di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama. Kita akan membahas tentang perception, ya kita lanjutin ide yang minggu lalu, kingdom perspective namanya. Jadi perspektif kita atau penglihatan kita itu sangat menentukan sekali. Setiap kita diberi kesempatan untuk memiliki perspektif. Punya pengertian adalah saudara dikasih kesempatan untuk melihat perkara-perkara lahiriah. Bilang dulu, perkara-perkara lahiriah. Itu artinya tangible, bisa dipegang, bisa dirasa, bisa dilihat, bisa dicium, bisa dipeluk, bisa dialami. Karena dia sifatnya adalah apa? Natural. Sifatnya adalah hal-hal yang sifatnya ini, tangible, bisa dijama. Natural. Nah, tapi juga diberitahukan kepada kita bahwa iman memberikan kepada kita kesempatan juga untuk melihat perkara-perkara yang tidak kelihatan, ya kan? Bahkan dia bilang iman memberikan kepada saudara suatu evidence, satu bukti bahwa yang tidak kelihatan, yang kita bisa lihat itu ternyata bisa dibuktikan. Ya, tahu? Makanya dia bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang apa? Tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang saudara enggak lihat? Yang kelihatan pada saudara. Banyak kan? Your dreams, your vision, your destiny, revelation, pewahyuan dari Tuhan. Yang Tuhan berikan pada kita. Itu enggak dilihat oleh orang. Tapi Alkitab bilang kita punya kemampuan untuk membuktikannya dengan iman. Nah itu dia tuh. Amin. Makanya kepada kita diberikan kemampuan untuk melihat. Bilang dulu, melihat. Dan penglihatan kita mempengaruhi kita. Nah sekarang ada 3 jenis penglihatan yang saya mau tunjukkan pada saudara. Kita ada 3 jenis penglihatan. Yang pertama adalah penglihatan masa lalu. Saya menyebutnya sebagai past perspective. Orang yang punya past perspective selalu menilai masa kini menurut masa lalu. Betul kan? Sudah paham apa yang saya maksudkan? Pengalaman-pengalaman masa lalunya yang menentukan apa yang dia lihat masa sekarang. Apa yang dia alami. Pengalamannya di masa yang lalu memutuskan apa yang dia putuskan hari ini. Kita menyebutnya sebagai past perception atau perspektif. Kita selalu kembali ke belakang. Itu namanya kita sebut sebagai penglihatan nostalgia. Semuanya di belakang. Either the glory, either the failure. Kadang-kala hal tersebut yang di masa lalu kita tetap mempengaruhi kita hari ini. Saudara paham apa yang saya maksudkan? Ada orang yang sudah hidup di tahun 2024 ini, tapi keputusannya, cara pikirnya, sikapnya, cara dia berbicara, cara dia kemudian memperlakukan orang lain, persis masa lalunya. Apa yang terjadi orang seperti ini? Kita sebut orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidup di masa lampau. Cocoknya mereka masuk ke mana? Ke museum. Museum bagus. Tapi kan sudah mau tinggal di museum. Siapa mau tinggal di museum? Gak ada. Tapi orang-orang seperti itu selalu menarik dirinya maupun orang lain di sekitarnya kembali ke masa lalu. Itu bisa terjadi. Ya, ada banyak cerita. Tapi saya tidak punya waktu untuk ceritakan hal tersebut. Jadi ada penglihatan yang sifatnya masa lalu. Kalau saudara masih punya penglihatan tersebut, nah itu saudara perlu berpikir sangat banyak untuk kemudian menyelesaikannya. Tapi biasanya penglihatan masa lalu kita bukan hanya karena itu, tapi
Bisa saja masa lalu kita adalah sesuatu yang traumatis, yang menimbulkan luka, yang menyebabkan kita menilai semua orang sama seperti kita menilai diri kita sendiri. Misalnya, kalau kita pernah menjadi korban dalam kehidupan ini, kita akan terbanyak menilai semua orang adalah korban atau menilai orang yang lebih berkuasa sebagai pelakor. Gitu aja kira-kira ya. Jadi kemudian yang terjadi adalah kita selalu menilai orang either dia korban atau bukan. Jadi kemudian kalau kita anggap sebagai korban, kita akan rendahkan dia. Kalau kita anggap dia sebagai seorang yang punya kuasa dan dia adalah yang menyebabkannya, kita mungkin akan mengagumi mereka. Itu adalah hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Sangat natural orang yang hidup di masa lalu punya masalah itu. Oke, itu yang pertama. Jadi saya enggak perlu bahas hal tersebut, tapi kalau ada yang seperti itu tolong dibereskan. Hello, kita hidup di masa kini. Dan Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan pandangan masa lalu. Sekarang yang kedua, tentu kita menyebutnya sebagai pandangan masa sekarang. Jadi ini adalah perspektif, we call it now perspektif. Hidup masa sekarang, nikmati yang sekarang. Yang lalu sudah berlalu, besok belum datang. Yang penting sekarang aja. Yuk kita buat sekarang ini. Ya, orang yang berpikir now aja ini adalah orang yang sama sekali hanya bertindak berdasarkan apa yang mereka lihat sekarang ini. Persepsi mereka hanya let's do it now, think now, do it now, decide now, everything now. Gitu aja. Kita harus berpikir seperti itu. Ada baiknya, tapi kan kita tidak hidup untuk now. Now-nya saudara berapa lama sih? Kalau untuk hari ini? Taruhlah 24 jam. Kalau sudah tidur 8 jam, kurangi 16 jam. Soalnya kemudian ada yang bangun tapi masih tidur, gitu jelas ya toh. Ada yang datang di gereja 2 jam, dia tidur 45 menit, dia bangun dengar sedikit kemudian dia tidur lagi. Logikanya adalah kita bahkan dalam satu hari tidak punya 24 jam untuk melakukan segala sesuatu di situ, memutuskan, melakukan banyak hal, bersikap, mengubah hal-hal yang lama yang harus dirubah. Tidak bisa. Orang yang berpikir now kadangkala merupakan aspek-aspek penting tentang pengharapan, masa depan, tentang hal-hal yang mengubah. Orang yang berpikir now biasanya penghakimannya sangat keras. Kalau dia ketemu orang yang berbuat salah hari ini, orang ini masuk neraka sudah. Dia pikir sudah selesai. Padahal orang bisa berubah, Pak. Oh, orang ini miskin sekarang. Dia putuskan orang ini miskin selama-lamanya. Oh tidak. Orang ini bisa berubah, Pak. Orang ini bisa jadi lebih baik. Ada orang yang diputuskan oleh orang-orang yang cuma berpikir now perspektif, selalu berhenti di situ. Memutuskan orang berdasarkan apa yang mereka lihat kapan? Sekarang. But people change. Life progress. Kehidupan berubah. Ya kan? Berubah. Nggak tahu dolar nanti berapa banyak nanti. Kita belum tahu kan? Kita nggak tahu. Life change. Tapi orang memutuskan dengan now perspektif. Saya tidak bilang bahwa hal yang lama kita buang, tidak. Yang saya maksudkan adalah baiklah kita memiliki sebuah perspektif yang apa? Yang penuh dalam pemahaman kita. Sehingga kemudian kita bisa melihat dan memutuskan segala sesuatu dengan dewasa, dengan baik, dengan dilihat dari segala angle. To think about now only is also dangerous because you grow. Your kid akan tidak seperti sekarang ini, ya kan? Ya. Saya membayangkan JC dan BJ 20 tahun yang lalu. Coba kan kalau mereka putus sampai gitu sampai sekarang. Mungkin menyenangkan, tapi ya mungkin juga tidak. Ya, karena orang bertumbuh, orang berubah. Nah, sekarang yang berikut ada pemahaman yang berikut. Pemahaman yang berikut itu adalah perspective of tomorrow, future perspective. Jadi ada yang lalu, yang sekarang, dan yang ada di masa depan. Kalau masa depan bagaimana? Bagus punya masa depan, tapi masa depan sebaiknya itu tersambung dengan masa sekarang gitu. Kita tidak boleh berpikir di depan terus, nanti terus, yang sekarang nggak pernah buat. Para pemalas dan para pemimpi gagal bertindak cuma karena berpikir nanti saya bakal kaya,
nanti saya kaya. Ya, kaya monyet bisa sekarang. Tapi untuk kaya dan kemudian memiliki sesuatu gak bisa sekarang. Kamu harus mulai menghubungkannya dengan pribadimu, keputusanmu hari ini, dan seterusnya untuk mencapai besok. Nah, saya tidak punya kesempatan. Sebenarnya di catatan saya sangat filosofis sih bahasanya. Tapi oke, kita bikin dia sederhana aja bahwa yang akan datang itu adalah sesuatu yang memberikan kepada kita antisipasi. Memberikan kepada kita sukacita tentang hari ini. Mengapa? Sebab kalau saudara tidak ada hari ini, berarti saudara tidak punya hari esok. Itu aja. So what future may bring to you decided from today. Itu dia. Dan apa yang terjadi pada saudara hari ini, setuju apa tidak, adalah hasil keputusan saudara di masa lalu. Betul nggak? Betul nggak? Itu kan sudah tahu itu semua orang-orang yang berbicara motivasi khotbahkan hal tersebut. Tapi saya kan tidak. Saya mau tunjukkan pada saudara, Yesus memberitahukan kepada kita. Yesus itu dibilang begini. Coba kita baca Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Coba kita lihat ayat tersebut. Ayat yang sudah biasa tentunya, ini bukan ayat. Ini dibilang begini. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Konteks ayat ini apa sih? Kalau baca Ibrani 13, itu semua tentang practical living. Secara khusus ayat ini muncul di tengah-tengah Paulus sedang berbicara tentang keluarga, suami istri, tentang bagaimana hidup concerning keuangan, bagaimana hidup berhubungan sama orang-orang, bagaimana hidup. Dia kemudian bilang, hey, kamu gak usah khawatir karena Yesus itu tetap sama. Dia sama dahulu berjalan dengan kamu, dia tetap Tuhan, dia penguasa, dia kendalikan kehidupanmu, dia tebus kamu, dia yakinkan kamu bahwa kamu akan mencapai tujuan. Hari ini pun dia sama. Dia tetap berpikir yang sama tentang kamu. Dia tidak pernah berubah pikiran tentang kamu. Dia tidak pernah kata Jonathan sudah keriput sekarang saya gak mau lagi sama dia. Enggak. Dia tetap mengasihi kita sama. Menyayangi kita sama. Berkorban buat kita sama. Memberkati kita sama. Everything about you in the eyes of Jesus is the same you. Halo? Tapi dia tetap mengerti itu. Jadi dalam perjalanan kamu gak usah khawatir. Bagaimana dengan masa depan? Dia bilang besok juga selama-lamanya dia tetap sama. Punya pengertian bahwa He is the same God. He is the same person that will help you. Be there with you. Help you. Concerning everything, dia ada di situ. Makanya Alkitab beritahukan buat kita, gini, kita harus mengembangkan pemahaman untuk melihat dia yang sama itu. Pertanyaan bodoh. Siapa yang pernah ditolong di masa yang lalu? Tolong katakan lo. Yang pernah ditolong Tuhan di masa yang lalu ada? Oke. Siapa yang tidak pernah ditolong Tuhan di masa yang lalu? Tolong katakan. Siapa yang gak ngerti bahasa Indonesia? Saya susah bingung. Karena kita semua setuju apa tidak, somewhere along the line in our past, God have been. Tuhan sudah semuanya terhadap kita, menolong kita, melepaskan kita, memberkati kita, menyembuhkan kita di masa yang lalu. Apakah di masa sekarang dia tidak akan melakukannya? He is the same God. Apakah di masa yang akan datang dia tidak melakukannya? He is the same God. Ada yang berpikir, apalagi yang sudah tua, aduh nanti di masa datang nanti, saya bakal sendiri. Kalau usia saya 70, saya tinggal sendiri sama istri saya, saling lihat-lihatan, kemudian mati berdiri sama-sama. Begitu kan? No! The same God, the same Jesus, who is faithful in the past, faithful now, He'll be faithful forever. Dia akan tetap bersama dengan kita. Itu namanya apa? Perspektif. Bisa enggak saudara tetap melihat Tuhan di masa yang akan datang sama dengan Tuhan yang menolong saudara di masa lalu atau di masa sekarang? Itu perspektif, Pak. Ada orang bilang, oh habis dia. Anaknya tinggalin dia, anaknya pergi sama istrinya, anaknya pergi sama suaminya. Dia ditinggal sendiri dan dia kemudian akan menjadi orang tua-tua yang jalan pakai tongkat. Kemudian antri di McDonald's, minum kopi, whatever. Let me tell you. Hey, itu yang kalian lihat dengan terjadi. Tapi kalian jangan lupa. Never
take out Jesus of the equation. Jangan pernah mengeluarkan Yesus dari hasil yang bakal saudara temukan dalam perjalanan hidup saudara. Dia selalu ada. Itu perspektif. Benar gak sih? Itu perspektif iman. Dan ini yang saya mau beritahu saudara. Sebuah kepastian iman. Bahwa saudara dan saya yang memiliki iman, saudara pasti memiliki harapan. Sebab iman dan pengharapan selalu berjalan bersama. Bahkan saya beritahu pada saudara, di mana ada iman selalu ada aspek harapan. Dan tentu saudara tahu definisi harapan adalah tersambung pada tujuan. Definisi dari harapan adalah apa? Tersambung pada tujuan. Berarti kalau Yesus sama, baik kemarin, hari ini, bahkan in the future dia bakal sama. Berarti begini, your future secure. Tujuan saudara secure. Kita semua akan mencapai tujuan yang Tuhan siapkan buat kita. Yang Tuhan telah buka di depan kita. Saya suka baca Alkitab. Disebabkan Alkitab satu-satunya buku yang beritahu pada kita awal mulanya kita, tujuan kita diciptakan, proses dalam kehidupan ini, bagaimana Tuhan tebus kita, mengangkat kita, mempermuliakan kita. Sampai saat kita akan terus bersama dengan dia. Memerintah bumi ini bersama dengan dia. Itu tulis di Alkitab. Dan ide itu tidak akan pernah terhapus kapanpun. Ada amin. Itu penting buat kita. Perspektif itu. Nah, mari saya akan tunjukkan pada saudara bagian yang negatif. Bukan berarti saudara nggak mempan yang positif makanya dikasih yang negatif. Bukan. Saya mau bilang bahwa begini, bahwa kadang-kala orang mesti dikasih contoh negatif untuk lihat. So negative explanation yang bakal saya tunjukkan pada saudara, it's the story about the Israelites. Apa yang terjadi pada mereka adalah mereka gagal memiliki perspektif tentang masa depan mereka, tentang harapan mereka. Jadi mereka hanya tinggal pada situasi yang mereka hadapi. So saya akan akhiri khotbah saya hari ini untuk memberitahukan pada saudara, kita akan membuka bersama-sama di kitab Ratapan pasalnya yang pertama. Kalau saya bilang saya akan mengakhiri khotbah saya itu enggak langsung 2 menit lagi habis Pak. Saudara. Oke, kitab Ratapan. Ratapan pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Nah, mari saya jelaskan dulu kitab Ratapan buat saudara. Dan ini adalah the end of Israelites as a kingdom. Jadi ini adalah akhir dari Israel sebagai satu kerajaan. Sebab sesudah ini yang terjadi adalah Israel dibawa kepada penawanan di mana mereka ditawan oleh Babilonia. Dan sejak hari itu Israel sebagai satu kerajaan tidak pernah ditemukan lagi. Hanya ada satu waktu di mana yang disebut dengan Hasmonean period. Kalau sudah pernah nama Simon Bar Kokhba, Jonathan itu Jonathan apa sih namanya? Ada namanya itu pejuang kok saya Makabeus ya, Makabeus, Jonathan Makabeus, Jason Makabeus. Mereka punya sebuah kerajaan cuma waktu itu aja. Selebihnya nggak ada lagi. Sampai sekarang pernah ketemu Israel sebagai satu kerajaan? Nah, nggak ada lagi. Dan ini terakhir mereka berbentuk kerajaan yang ada rajanya. Yang kemudian dilihat oleh Yeremia. Yeremia melihat bagaimana yang pertama adalah ini yang dia lihat. Kemuliaan Allah meninggalkan bait suci. Itu yang pertama. Sudah. Yang kedua adalah dia melihat orang percaya yang percaya pada Tuhan. Orang Israel itu dibawa ke apa? Pembuangan. Kemudian mereka melihat kehancuran seluruh Yerusalem. Rata dengan tanah. Dibawa ke pembuangan. Makanya bahasanya dia gak enak banget. Mungkin kita baca ayat 8 deh. Coba kita baca ayat 8. Coba boleh baca ayat yang pertama. Ini kitab Ratapan. Yerusalem sangat berdosa. Sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya. Sekarang menghinanya. Karena melihat telanjangnya. Dan dia sendiri berkeluh kesah. Dan memalingkan mukanya. Kesimpulan.
desperate, memalukan, gak ada pertolongan, sangat hancur, berantakan, gak ada lagi sisa-sisanya. Ayat 9 ini yang dimaksud. Kemudian Yeremia mengatakan hal ini. Apa alasannya? Apa alasannya sampai mereka mengalami hal ini kan? Dia mau kasih tahu alasannya. Supaya kita belajar. Supaya kita belajar untuk hidup di masa sekarang, kita belajar. Apa masalahnya mereka? Ini yang dia bilang. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Garis bawah kata itu. Ia tak berpikir akan akhirnya. Because she didn't consider her destiny. Dia tidak memikirkan apa? Destiny. Hasil akhirnya. Dia tidak berpikir masa depannya. Dia tidak berpikir apa yang Tuhan persiapkan buat dia di masa depannya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghibur. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan diri. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan secara eksegesis, simpelnya begini. Yeremia bilang begini, orang-orang Israel kehilangan semua fasilitas, semua berkat, semuanya karena satu hal. Mereka tidak punya perspektif tentang destiny mereka. Mereka tidak punya pandangan tentang destiny mereka. Mereka tidak berpikir tentang destiny mereka. Bilang loh, destiny itu akhirnya. Mereka tidak berpikir akhirnya mereka bakal jadi apa nanti. Kalau berbicara akhir kan kita berbicara tujuan. Betul kan? Dan tujuan Tuhan di Alkitab dengan jelas ditulis. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tujuan Allah terus ada. Selalu Tuhan selalu katakan pengharapan. Karena dia mau supaya saudara terikat pada tujuan. Dan saya sudah katakan berulang-ulang. Bagi Tuhan, hal yang terpenting adalah tujuannya. Bagi manusia yang terpenting buat kita adalah menggenapi tujuan Allah. Itu dia yang penting buat kita. Makanya kalau kita mulai berpikir mengenapi tujuan Allah, kita harus melihat di belakang apa yang Tuhan siapkan buat kita. Kita mesti lihat sekarang, bagaimana posisi kita sekarang. Mungkin kalau kita tanya lebih, hey, where are you now? Mungkin kita tambah lebih, where are you at now? Di mana sekarang kita? Di mana? Di mana kita sekarang? Kalau di map di mall tuh, you are here, itu ada dot merah itu. Saudara di mana sekarang? Saudara tetap adakah tersambung dengan tujuan-tujuan Tuhan? Atau saudara sekarang sama sekali nggak tersambung dengan tujuan Tuhan? Saudara cuma pikir masalahmu. Hei, masalah itu kalau diceritakan, dipikirin, enak juga loh. Saudara nggak rasa tuh? Makanya ada orang habiskan waktunya bercerita masalahnya. Ya, saya sudah bilang saya bukan konselor, makanya saya agak malas konseling orang. Ada orang cerita masalahnya terus sama kita. Saya bilang kalau masih tinggal sini 5 menit lagi, gue gila sama orang ini. Masalah karena ada orang yang memang suka karena masalahnya kalau diceritakan juga enak Pak buat dia. Enggak ya? Terus kita bilang dia stres, enggak, sama-sama kita stres. Yang bicara stres, kita juga stres. Why? Karena menurut mereka karena menceritakan masalah itu menyenangkan. Biasanya kalau sudah begitu tuh orang tersebut sudah korban lah ya. Dia mulai main dengan perasaan dan seterusnya. Tapi saya mau katakan pada saudara hal ini. Kalau kita mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kita, kita akan rubah pemahaman kita dari sekarang tentang bagaimana melihat tujuan Tuhan, bagaimana melihat proses hari ini, dan bagaimana melihat apa yang terjadi di masa yang akan datang. Saya mau tanya pertanyaan yang kedua. Tadi pertanyaan yang pertama kan, siapa yang pernah Tuhan tolong di masa yang lalu? Sekarang pertanyaan yang kedua, siapa yang dalam kehidupannya pernah mengalami proses Tuhan yang saudara berharap saudara pernah lewat di situ? Ada yang alami nggak? Mengalami proses berpikir, I wish I shouldn't have actually gone through this. Ada pernah mengalami itu gak? Proses di mana saudara berkata berat banget, kita nggak mau ada di situ. Tapi tebak, kita lewati proses itu anyway. Kita lewati proses itu anyway.
Saya pernah cerita pada saudara kan, saya masih ingat waktu peristiwa tahun 98, saya masih berkhotbah di Jakarta waktu itu. Saya turun dari lift di Dewa Ruci, waktu masih khotbah di Sungai Yordan. Saya turun di Dewa Ruci, bayangkan saya sudah tutup pintu liftnya, tiba-tiba pintu lift terbuka lagi. Ibu-ibu masuk, kemudian bertanya kepada saya, ini pertanyaannya, di mana Tuhan waktu anak saya diperkosa, Pak Jo? Wow. Saya tahu itu adalah pengalaman yang dia berharap dia tidak akan lewati dalam kehidupan ini. Saya tidak bisa anggap remeh, dan saya juga gak tahu jawab, oh Tuhan ini tidak. Saya tidak tahu mau jawab bagaimana. Saya cuma bilang buat dia, Bu, Tuhan tetap duduk di atas tahta. Dan dia sedang menanti ibu untuk datang kepadanya. Karena apa yang ibu alami sekarang, itu masalahnya sebenarnya bukan apa yang terjadi. Tapi apa yang terjadi di dalam ibu, itu penting. Semua banyak yang alami kayak gitu. Sehingga kemudian kita membuat kesimpulan. Ini kesimpulan saya alami sebelumnya tentunya. Karena kesimpulan dari masalah itu saya sudah pelajari. Bahwa nothing in this world can hurt you so badly except your wrong reaction to the problem. Jadi apa aja bisa menimpa saudara. Apa aja bisa yang sangat buruk. Itu tidak akan sakiti saudara, tidak akan lukai saudara. Kecuali saudara apa? Bereaksi salah untuk hal tersebut. Siapa yang pernah salah bereaksi? Saya bereaksi salah banyak sekali. Siapa yang tahu bahwa sekalipun kita bereaksi salah, Yesus tetap sama. Dia tetap sama mendampingi kita. Dia tetap sama redeem our failure. Dia tetap sama bersama dengan kita. Kegagalan kita kalau kita tolak ke belakang lagi, kayak gak ada artinya. Karena Yesus berdiri di situ untuk berkata begini, semua yang parah ini pun dapat saya rubah untuk menjadi sesuatu yang baik di masa yang akan datang. Seringkali kita kehilangan perspektif ini. Yuk kita kembangkan kembali perspektif ini. Coba lihat Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita mau. Banyak. Siapa bilang? Terjadi dalam hubungan kita, persahabatan kita, pernikahan kita, hubungan dengan orang-orang dekat kita. Banyak hal yang tidak sesuai dengan kita inginkan. But again, nah ini dia. Tidak ada hal tersebut yang bisa melukai kita. Kecuali respon kita yang salah. Berarti yuk kita kembangkan respon yang benar. Respon yang benar itu dimulai dengan apa? Perspektif kita. Kita ubah. Kita mulai lihat bahwa Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Orang tanya pada saya. Kalau dalam perspektif Tuhan, apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Sudah dibilang. Bangsa Israel jadi contoh buat kita. Sebab Tuhan tadinya adalah Raja Israel. Kitab 1 Samuel pasalnya yang keempat, ketiga dan empat, pasal 7 kejadiannya. Bangsa Israel minta raja. Karena bangsa Israel tidak mau diperintah oleh Allah. Kesalahan keputusan mereka. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Mengizinkan semuanya. Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Daud. Daud hidup di zaman monarki, diperintah oleh raja. Tapi dia punya cara kepemimpinan. Perspektifnya dia, tetap dia diperintah oleh Allah. Jadi di zaman Daud, Tuhan kembali memerintah Israel secara penuh. Karena Daud itu adalah seorang di zaman monarki yang hidup dengan cara teokrasi. Dia mengizinkan Tuhan yang memimpin kehidupannya karena dia melihat semuanya. Daud yang kemudian mengatakan hal itu. Semua tekanan ini memperluas hatiku. Tekanan-tekanan yang kualami ini membuat aku memandang luas seperti di tanah lapang yang luas. Saudara baca di Mazmur pasalnya yang ke-119. Tekanan ini baik supaya kau memperluas pandanganku. Saudara baca ayat 70 sampai 72 boleh. Kalau sudah dapat hal tersebut. Sudah bisa temukan pemahaman-pemahaman bahwa kadangkala pemahaman kita, perspektif kita diperluas karena tekanan. Karena hal-hal yang terjadi yang tidak enak di sekitar kita. Kesimpulannya. Adakah yang menimpa saudara yang harusnya mengalahkan saudara? Saya ulang. Dengan semua yang tadi saya sampaikan, perspektif ini.
Adakah yang menimpa saudara yang dapat mengalahkan saudara? Sebenarnya nggak ada kan? Tapi kenapa cenderung kita mengalami hal tersebut? Kita merasa kalah, kita terpukul kalah. Kesimpulan, itu bukan kesalahan Tuhan, itu salah perspektif. Itu kita yang salah menilai Tuhan. Itu kita salah memandang Tuhan. Kita gagal untuk melihat hal tersebut. Tapi haleluya, Tuhan kita sahabat orang gagal kok, gak usah khawatir. Tuhan pulihkan orang gagal di mana-mana. Petrus gagal, Tuhan pulihkan. Semua muridnya gagal, dia pulihkan. Saya ini adalah profesor doktor kegagalan. Udah, gak usah khawatir. Kalau gagal, hebat sekali saya. Tapi saya mau beritahu pada saudara, Tuhan tetap memberi kesempatan buat kita untuk kembali melihat ke depan. Perspektif kita harus benar. Ingat, dia duduk di atas tahta dan dia memerintah segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita berdoa.